Sobat Dodar, ketemu lagi dengan Carut SP di Jumat 3 April 2006. Semoga tetap istiqomah menjaga akal waras dan tetap berani. Assalamualaikum Cak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Jumat Barokah. Jumat Barokah ada rumah ibadah baru Mas di Solo Mas. Wow, hmm, apa itu? Tapi bukan rumah masjid Mas, tapi rumah Hmm. ibadah orang Yahudi. Namanya Oh, adalah tertulis di Google Map sebagai pengganti rumah ratapan Solo Mas. oh, jadi itu informasi dari Google Map bahwa Iya, rumah Jokowi sudah berubah menjadi Sunan apa Mulyono. yang tadinya rumah ratapan menjadi Sunan Mulyono. Wah, Apa? Ada penjelasan apa lagi nih, Cak? Ada berita apa lagi soal itu? dulu kan orang ribut ini. Siapa yang mengubah rumah Jokowi? Sampai sekarang nggak terlacak. Itu adalah semacam sarkasme bahwa Jokowi itu seperti halnya diramal oleh Cak Nun akan ditawur oleh masyarakat Indonesia. Dan benar, setelah rumah ratapan, orang meratap di rumah Jokowi. Termasuk nanti kita bahas mengenai si Rismon yang meratap-ratap ke Hmm. Jokowi. Sekarang diubah Ya. menjadi Sunan Mulyono. Apakah tepat, Mas? Bisa jadi tepat, tapi kan bukan bukan arti yang sebenarnya. Justru itu sindiran, malah mungkin juga penghinaan gitu loh. Kan tanda-tanda sunannya itu tidak ada di dalam diri diri Mulyono gitu. Jadi semua ini kita anggap sebagai lelucon dan ya sindiran dan mungkin hinaan halus seperti itu. Dan biasanya yang namanya netizen itu jauh lebih kreatif dan lebih cerdas membaca situasi, dan situasi itu adalah situasi yang memang betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita terwakili sebetulnya dengan sepak terjang netizen atau warganet ini. Ada yang komentar, Mas. Berarti Wali Ya. Songo sudah nggak up to date. Terus apa progresnya? Adalah Wali Sedoso, Wali 10 karena 10 wali terakhir adalah Sunan Mulyono, Mas. Iya, wali sedoso itu ya wali yang nggak ada gunanya. Dalam hitungan Jawa atau dalam hitungan Islam, angka tertinggi adalah 9. Ketika mencapai 10 berarti nol lagi. Ya wali sedoso, ya, kalau Sunan Mulyono menjadi wali sedoso atau wali 10 ya wali yang tidak ada gunanya. Lagi-lagi ini kan sindiran atau hinaan yang sangat nyata seperti itu. Kalau lihat namanya Mulyono kan memang nama kecil Jokowi. Mulyo artinya Hmm. mulia. Terus dikasih no, berarti Hmm. tidak mulia memang. Akhirnya sakit-sakitan diganti. Iya, Katanya sampai punya kalau itu cerita. Bagaimana Jokowi disejajarkan dengan sahabat Nabi itu kapan itu, Mas? udah lama itu kan ketika dulu Jokowi belusukan, ketika Jokowi dikritik yang dikatakan bahwa dirinya itu dibully oleh netizen, dia katakan bahwa Jokowi itu orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar, seperti sahabat Nabi Umar bin Khattab. Jadi, dan itu anehnya percaya. Sebagian masyarakat percaya bahwa Jokowi seperti Umar bin Khattab itu percaya. Padahal kan kalau kita baca sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi, ya tidak adalah ciri-ciri Jokowi seperti Umar bin Khattab. Jadi memang mereka para buzzer Jokowi itu sengaja me- mengaburkan perilaku tindakan Jokowi seakan-akan baik, padahal sesungguhnya tidak. Sebagaimana halnya Umar bin Khattab tadi, tidak ada sama sekali perilaku, sikap, tindakan, dan perbuatan Umar bin Khattab yang ada pada Jokowi. Yang ada adalah bagaimana hari ini ngomong A, besok ngomong B. Bagaimana dia bisa memoles kebohongannya dengan meyakinkan. Bagaimana dia bisa, kalau ketahuan berbohong, bagaimana dia menghindar dengan halus. Itu yang terjadi, dan 10 tahun kita disuguhi oleh perilaku yang seperti itu dan masih melekat sampai hari ini. Jadi ya tidak ada ciri-ciri dari Umar bin Khattab pada Jokowi, tidak ada. Itu hanya ciptaan dari Bashar raja. Paling menonjol adalah pencitraan dia, bukan pencitraan. Bagaimana OCCRP, lembaga OCCRP memberi stempel Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup. Korupsi Ya, itu harus kita menggunakan apa definisi Bank Dunia, Mas. Korupsi adalah ya, penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Sudah seperti ya itu, betul.
Kenapa si Rismon kok tetap aja Mas menghamba-hamba mengeratap ke rumah Sunan Mulyono? Ada apa sebenarnya Mas? Ya, Rismon ini sudah salah langkah. Tidak salah langkah ini keblasuk ini kalau orang Jawa bilang. Hmm. Rismon keblasuk. Yang tadinya berada di jalan yang benar, memilih jalan yang keliru, tetapi dalam bayangan Rismon seakan-akan Jokowi ini jalan yang benar. Maka dia berubah dalam waktu yang sangat singkat. Berubah dari jalan yang benar ke jalan yang tidak benar. Nah, saya juga ingin menyampaikan peristiwa yang cukup menarik dari Rismon kemarin bersama tim lawyernya di Polda Metro Jaya. Bagaimana si Rismon itu mengatakan saat ini sedang berjuang untuk meyakinkan Jokowi terhadap bukunya yang akan dilakukan revisi. Nah, kalau sebelumnya Rismon bilang akan di buku yang pertama itu salah semua, yang 480 halaman itu salah semua, 480 halaman dari 700. 700 itu ada tulisan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tulisan Rismond sendiri 480 itu salah semua. Tadinya seperti itu. Setelah mendapatkan kritikan dari banyak orang, dia bilang bahwa akan ada yang direvisi. Tapi yang menarik bukan soal itu. Apapun yang disampaikan Rismond, mungkin publik 99% sudah tidak percaya. Silakan mau ngomong apa saja. Jadi yang menarik adalah Rismon akan melakukan revisi jika Jokowi berkenan, jika Jokowi menerimanya. Artinya apa? Tidak ada komunikasi sama sekali antara Jokowi dengan Rismon. Dia ini hari ini sama seperti pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya sebagai penelitian ongoing, ya hari ini jilatan Rismon ongoing. Masih terus menjilat, menjilat demi menjilat untuk mencapai satu tujuan yang dikehendaki. Dan rupanya kalau dilihat dari peristiwa itu, belum mendapatkan apa-apa si Rismon ini. Justru terjebak dalam satu langkah yang betul-betul keliru, yang betul-betul mungkin nista seperti itu. Dan hari ini sudah mulai kecewa, mulai apa namanya, Rismon kalau dilihat dari mukanya kan kusut, tidak ada kecerahan, beda dengan sebelumnya yang sangat heroik seperti itu. Hari ini enggak, kusut, sedih, dan mungkin kecewa berat. Nah, tidak ada lagi yang bisa diajak untuk mengatasi persoalan yang sangat serius ini, kecuali mungkin Jahmada Girsang. Hanya dua orang itu yang bisa saling memberi masukan. Kalau memang Rismon menyatakan sedang menunggu konfirmasi atau memberikan tahu ke Jokowi, ada satu hal yang pasti, Mas. Ini bukan Ya, karya ilmiah. Dia hanya memberi apa? Sempat menawarkan Jokowi, ini proyek terbaru ya, saya, garapan saya. ya, Kalau karya ilmiah, tidak akan ada apa revisi atau apa persetujuan dari siapa seseorang. Enggak. Karya ilmiah adalah berdasarkan fakta. Itu, Mas. Yang kedua, ya. Rismon harus bertanggung jawab. Kalau memang nanti dicetak seperti yang kita bahas kemarin, Rismon harus mengganti kerugian para pembeli buku terdahulu, Mas. Jadi apa yang akan menimpa Rismon itu berlipat-lipat. Bertanggung jawab kepada publik, bertanggung jawab kepada teman-teman seperjuangan sebelumnya, dan juga bertanggung jawab terhadap Jokowi dan keluarganya dari apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Jadi masalah yang satu akan ditumpuk dengan masalah berikutnya dan ribet sekali, dan itu akan menjadi stres yang sangat berat. Jadi betul, apa yang terjadi itu sebetulnya bukan proses ilmiah independen. Itu adalah manuver personal dari seorang Rismon yang ingin mendapatkan sesuatu dari Jokowi. Kalau dikatakan penelitian dan independen, loh, Rismon emang siapa? Dia hanya satu orang, satu sosok personal yang melakukan tulisan di sebuah buku lalu dianggap sebagai penelitian ilmiah. Loh, bagaimana kita bisa menguji itu kalau itu hanya dilakukan oleh satu orang? Biasanya penelitian itu oleh lembaga, oleh kumpulan beberapa orang, sehingga pasti ada masukan, ada koreksi, ada bantahan, ada dan itu dilakukan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Tetapi yang terjadi pada Risma tidak ada, tanggung jawab tidak ada, masukan tidak ada, koreksi tidak ada, tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai peneliti independen. Bagaimana mungkin independen kalau sampai hari ini dia masih tergantung pada Jokowi, apakah revisinya disetujui atau tidak? Itu artinya dia akan menunggu order. Dia bukan peneliti yang apa ya, yang bisa dipercaya oleh publik secara luas, tapi dia hanya mendapatkan kepercayaan dari Jokowi.
Ya sangat naif lah kalau itu terjadi dan kelihatannya akan terjadi hal itu. Sobat Doder, mungkin perlu displays Hmm, sedikit, Cak. Ini perubahan Rismond dari begitu gagah beraninya menentang Jokowi untuk meluruskan hmm. tentang apa yang dianggap salah, tiba-tiba berubah menjadi penjilat Jokowi dalam rumah ratapan. Satu hal, apa yang melatar belakangi sehingga Rismond berubah seperti itu? Satu, dia bukan sosok Batak, dia ingin menjadi orang Solo. Yang kedua, kalau memang Rismond diancam bahwa kasus ijazah S3-nya palsu, itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Dia harus ke Jepang, tidak bisa diserah di pengadilan Indonesia. Yang yang ketiga, yang terakhir, makanya ini motivasi apa si Rismond kok bisa seperti itu, Mas? Apakah memang seperti diduga banyak orang, dia hanya dititipkan dimasukkan Jokowi ke dalam orang-orang yang selama ini kritis terhadap rejim? Ada dua hal yang bisa kita duga atau kita terjemahkan dari perilaku Rismond. Pertama, betul kata banyak orang bahwa dia sengaja disusupkan pada kelompok oposisi, pada kelompok Roy Suryo, Dr. Tiba, dan lain-lain itu sengaja disusupkan sejak awal. Indikasinya itu adalah dari awal Rismond sudah ngomong sangat ngegas. Ngomongnya tanpa tedeng eleng-eleng, tanpa takut, tanpa filter, dengan sangat keras, dan itu menarik perhatian publik, terwakili. Kekesalan rakyat Indonesia terwakili dengan narasi-narasi yang digelontorkan oleh Rismond. Analisa kedua, kalau dia tidak disusupkan, betul Rismond memang meneliti. Terus sebagaimana juga dia meneliti kopi beracunnya si kasus Mirna ya, kasus pembunuhan dengan kopi itu. Dia meneliti itu, kemudian dia menyalahkan Tito Karnavian waktu itu Kapolri. Dia meneliti, penelitian itu kemudian disampaikan melalui channel YouTube-nya dia, namanya Baligi Academy Channel, kemudian viral kemana-mana. Nah, kalau itu yang terjadi, yang tadi kan dia disusupkan. Kedua, dia memang meneliti. Kalau kemudian sekarang berubah arah, jadi ada yang mengatakan bahwa Rismond ini dendam pada kemiskinan. Dendam pada kemiskinan. Sudah terlalu lama dalam posisi yang mungkin kurang menguntungkan. Hmm. Kemudian dia berpikir, eh, kemudian introspeksi diri, apa sih yang saya lakukan selama ini kalau saya tidak mendapatkan apa-apa? Jadi ada dugaan seperti itu. Ini bukan tuduhan ya, dugaan. Kenapa seseorang bisa berubah drastis? Pasti ada tawaran yang menggiurkan karena sudah terlalu lama dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkannya apa ya? Rismond dalam kurun waktu tertentu melakukan pekerjaan mungkin dianggapnya sebagai berat, mungkin dianggapnya sebagai pekerjaan yang bermanfaat, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ada tawaran, nah ini tawaran ini yang kemudian kita kaitkan dengan tuduhan banyak orang 50 miliar itu, ya siapa yang tidak ngiler gitu loh. Ketika dalam kekeringan, dalam kemarau yang panjang, ada setetes air di gurun pasir, ya itu kan bisa melepas dahaga yang betul-betul terasa. Jadi dua hal itu yang bisa kita prediksi, yang bisa kita duga, dan dua-duanya kelihatannya mendekati kebenaran. Atau mungkin malah perpaduan dari dua-duanya sehingga sempurnalah sandiwara itu. Jadi ada Sobat Doder, ada dua orang yang ditugasi untuk melakukan lobby kepada mereka yang kritis. Salah satunya adalah berinisial FA. Oh, FA, Farhad Ya. lah, udah Farhad lah. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati buat Sobat Doder. Kalau ada orang ini muncul, jangan langsung percaya. Karena dia Hmm. ditugasi untuk melakukan lobby dan menawarkan sesuatu agar tidak jadi ruang sidang itu dibuka dengan ijazah Jokowi. Ya, satu hal saya tadi ada yang lupa. Jadi Rismond itu menggunakan istilah-istilah yang tidak umum ya. Pseudo apa tuh? Pseudo istilah-istilah pencahayaan, Oh, ya. istilah-istilah yang tidak lazim sehingga membuat orang seakan-akan ini orang si Risman ini benar-benar intelek gitu. Padahal itu sebagai kamuflase aja. Seakan-akan dengan menggunakan istilah yang rumit itu orang mempercayai ini wah betul orang intelektual. Padahal tujuannya bukan bukan dia mengedukasi masyarakat supaya tahu istilah-istilah itu. Dia menggunakan istilah-istilah rumit itu untuk mencitrakan dirinya
biar dianggap sebagai orang intelek dan berilmu tinggi. Padahal ternyata katanya ijazah S2 dan S3-nya tidak selesai di Jepang. Jadi begini, masyarakat Indonesia, kita jangan mudah takjub dengan ucapan seseorang. Jangan mudah takjub dengan perilaku dan gestur seseorang yang seakan-akan itu heroik, seakan-akan jujur, seakan-akan pembela kebenaran, seakan-akan independen, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak heroik, memihak, dan juga mungkin melacurkan diri. Dan sampai hari ini, jilatan respon terhadap Jokowi masih ongoing. Sekali lagi, ongoing. Sebagaimana respon katakan bahwa penelitiannya ongoing. Terserah lu lah mau ongoing, mau selesai. Emang peduli. Bikin-bikin sendiri, revisi-revisi sendiri, komentar-komentari sendiri. Begitu, Cak. Ya, Sobat Doder, ayo kita kalau Anda penasaran di mana Sunan Mulyono, datang temui di Solo. Tetap bersama. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.